Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan lebih jauh tentang pujian bagi Kristus yang datang ke dunia. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita melewati satu malam yang terasa sangat panjang? Di saat-saat seperti itu, kegelapan malam terasa begitu pekat, dingin dan menekan. Rasanya seolah-olah pagi tidak akan pernah datang. Hati kita berteriak rindu akan satu hal, cahaya matahari. Kita tahu, begitu fajar menyingsing dan sinar matahari pertama menembus celah jendela, rasa takut itu perlahan sirna. Suasana menjadi hangat dan kita merasa aman kembali. Kita bersukacita bukan karena masalah kita otomatis selesai, tetapi karena malam telah berakhir. Perasaan menanti pagi inilah yang digambarkan oleh Nabi Yesaya. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 1, ia berbicara tentang bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Ini bukan sekedar gelap karena malam hari, melainkan kegelapan jiwa. Orang-orang hidup tanpa arah, tersesat dalam dosa, putus asa, dan tidak tahu jalan pulang kepada Allah. Mereka seperti orang yang terkurung di dalam gua yang dingin. Namun, di tengah keputusasaan itu, Yesaya menubuatkan sebuah janji yang meledak seperti kembang api. Telah melihat terang yang besar. Yesus Kristus adalah penggenapan janji itu. Dia bukan sekedar lilin kecil yang apinya bisa padam tertiup angin. Dia adalah terang dunia. Kedatangannya ke dunia adalah seperti matahari terbit yang memecahkan kebekuan malam. Dia datang bukan untuk menghakimi mereka yang tersesat di kegelapan, melainkan untuk menyinari jalan agar mereka bisa pulang dengan selamat. Mungkin saat ini hidup kita sedang terasa seperti malam yang panjang. Mungkin pandangan kita gelap karena air mata kesedihan. Mungkin masa depan terlihat gelap karena ketidakpastian ekonomi. Atau mungkin hati kita gelap karena menyimpan kepahitan dan dosa yang tak terkatakan. Berita Natal untuk kita hari ini sangat sederhana namun kuat. Terang itu sudah datang. Kita bersukacita bukan karena kita hebat, tetapi karena kita punya Tuhan yang mampu mengusir kegelapan sepekat apapun. Janganlah menutup jendela hati kita dengan gorden ketakutan atau gengsi. Bukalah lebar-lebar. Izinkan Yesus menyinari sudut-sudut hati yang paling gelap sekalipun. Kehangatannya akan melelehkan ketakutan dan menggantinya dengan sukacita yang melegakan. Fajar sudah menyingsing, penantian kita pun tidak sia-sia. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagian mana dari hidup kita saat ini yang masih terasa gelap atau tersembunyi? Apakah itu kekhawatiran berlebihan, dosa yang disembunyikan, atau rasa dendam? Ketika terang Tuhan menyoroti kelemahan atau dosa kita, apa reaksi pertama kita? Apakah kita lari bersembunyi karena malu? Ataukah kita datang mendekat kepadanya untuk meminta pemulihan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami tersesat dalam kegelapan dunia ini. Terima kasih karena Engkau telah terbit seperti fajar yang indah, membawa harapan dan kehangatan bagi jiwa kami yang kedinginan. Tuhan, saat ini kami membawa bagian-bagian hidup kami yang masih gelap ke hadapan-Mu. Sinari hati kami ya Tuhan, usirlah bayang-bayang ketakutan dan keputusasaan dari pikiran kami. Biarlah wajah-Mu bercahaya atas kami, sehingga kami bisa bangkit dengan kekuatan baru.
dan berjalan dengan pasti karena terang-Mu menuntun kami. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber terang abadi, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.